Pemirsa, hari ini MK akan memutus gugatan mengenai batas maksimal usia capres 70 tahun. Untuk itu kita akan langsung menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi. Sudah ada rekan kami Fahada Indi. Selamat siang Indi. Indi, sudah sejauh apa putusan yang dibacakan oleh Selamat siang, Hakim Ana. Anwar Usman? Silakan. Ya, untuk saat ini putusan hakim sudah selesai terhadap 5 gugatan perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu. Tadi Mahkamah Konstitusi ini sudah memutuskan untuk menolak gugatan batas maksimal usia calon presiden, yakni 70 tahun. Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi yakni Anwar Usman dalam persidangan tadi sudah menyatakan bahwa gugatan terkait usia maksimal capres maupun cawapres 70 tahun ini tidak dapat diterima. Penolakan gugatan ini diberikan terhadap gugatan nomor 102 dengan pemohon Wiwit Arianto, kemudian juga Rahayu Fatika Sari dan juga Rio Saputro, serta gugatan nomor 107 dengan pemohon adalah Rudi Hartono. Sebelumnya dalam gugatannya Wiwit, Rahayu dan juga Rio ini Ana dan pemirsa memohon untuk menambahkan unsur capres maupun cawapres ini berusia paling rendah 40 tahun dan juga paling tinggi adalah 70 tahun dalam pelaksanaan pemilihan umum yang berkaitan dengan pasal 169 huruf Q dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni mengenai pemilu atau pemilihan umum. Kemudian gugatan batas usia maksimal 70 tahun juga dimohonkan oleh Rudi Hartono, di mana Rudi Hartono ini pada gugatan nomor 107 juga gugatannya ini ditolak atau tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya mengenai batas usia capres maupun cawapres, hari ini putusan tidak diterima atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi ini juga berkaitan dengan 3 perkara lainnya, yakni perkara nomor 93, 96 dan juga 104, yakni mengenai gugatan pemohon atas nama Guy Ranggaboro yang meminta usia capres maupun cawapres ini minimal 21 tahun dan juga gugatan yang dimohonkan oleh Riko Andi Sinaga, di mana ini adalah berkaitan dengan syarat capres maupun cawapres yang diturunkan menjadi 25 tahun, serta perkara nomor 104 ini atas nama pemohon Gulvino Guevarato yang meminta agar MK mengubah batasan usia capres dan cawapres minimal 21 tahun dan juga maksimal 65 tahun. Dan Ana serta pemirsa, saat ini kita simak terlebih dahulu konferensi pers yang dilaksanakan di Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Saya menyerahkan kepada juru bicara Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan segala sesuatu yang terkait dengan perkembangan akhir-akhir ini. Selaku juru bicara dipersilakan Yang Mulia Prof. Eni dan Yang Mulia Mas Fajar. Mas Fajar belum Yang Mulia ya. Amin gitu. Ya, Yang Mulia Prof. Eni dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, rekan-rekan media massa, tadi saya dengar dari Mas Fajar jumlahnya ada 100 berapa Mas? 123 ya, luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya di MK. Berkaitan dengan putusan MK, khususnya putusan menyangkut soal usia, ini memang sudah banyak sekali laporan ya, kaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Jadi ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ada yang sudah masuk ke MK dalam catatan kami sampai hari ini ada 7 laporan ber-7. Dan tadi saya juga mendapat informasi, saya tidak tahu benar atau tidak karena belum sampai juga ke MK, ada 13 laporan soal itu. Tapi belum hasil sampai sekarang, sehingga yang sudah masuk ini adalah berkaitan dari laporan, saya tidak sebutkan namanya satu persatu ya, artinya dari berbagai macam kalangan, kelompok masyarakat di sini, termasuk juga ada yang dari tim advokasi yang mungkin mereka concern terhadap persoalan pemilu ya. Perihal yang mereka ajukan adalah dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim
Terus ada permintaan pengunduran diri kepada Hakim MK yang berkaitan dengan pengujian undang-undang itu, ya, termasuk melaporkan 9 hakimnya juga di situ. Juga ada kemudian permintaan untuk segera dibentuknya MK-MK, termasuk kemudian laporan terhadap hakim yang menyampaikan dissenting opinionnya, dan kemudian ada lagi yang khusus mengabulkan, termasuk yang memberikan concurring opinionnya, dan kemudian ada yang berkaitan dengan laporan khusus kepada Ketua MK untuk mengundurkan diri. Jadi seluruh laporan yang sudah masuk ini ada 7, sudah kami klasifikasi. Untuk itu karena Hakim MK, 9 hakim tidak bisa memutus apalagi berkaitan dengan persoalan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, maka kami telah melakukan rapat permusyawaratan hakim, ya, untuk menyegerakan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK. Dalam waktu dekat ini segera akan kemudian dibentuk, ya, untuk segera bekerja untuk kemudian melakukan proses sebagaimana hukum acara yang berlaku di dalam MK-MK untuk menangani paling tidak 7 yang sudah masuk di sini. Jadi ini MK-MK terbentuk karena memang salah satunya karena perintah dari undang-undang untuk pembentukan MK-MK sebagai bagian dari kelembagaan yang memang dimintakan oleh undang-undang khususnya pasal 27A untuk kemudian memeriksa, termasuk kemudian di dalamnya mengadili kalau memang terjadi persoalan yang terkait dengan laporan dugaan pelanggaran, termasuk juga kalau ada temuan di situ. Jadi kami sudah bersepakat untuk menyerahkan sepenuhnya ini kepada MK-MK. Biarlah MK-MK yang bekerja, sehingga kami Hakim Konstitusi akan konsentrasi kepada perkara yang harus kami tangani sebagaimana kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi itu sebetulnya inti dari pertemuan pada siang hari ini. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan terkait dengan dugaan yang dimaksudkan tersebut. Itu saja saya kira yang ingin saya sampaikan kepada media massa pada kesempatan hari ini, ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Waduh, ini banyak sekali pertanyaannya nih. Ya, silakan. Ya, depan dulu ya, Mbak. Silakan, Mbak. Dan MK pun memutuskan untuk membentuk majelis. Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan bersama konferensi pers dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di mana MK ini menyatakan bahwa pihaknya membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK untuk menindaklanjuti sejumlah laporan yang masuk berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu yang bisa kami laporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih Fahada Indi melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi.